kalau kita nyimpen data kita di Microsoft 365, aman nggak sih? Udah pasti aman. Kenapa aman? Bagian dari Microsoft 365 sendiri untuk mengamankan data, misalkan dokumen, itu ada nggak sih? Oh, jangan lupa Microsoft jadi leader di Gartner Magic Quadrant, 5 kategori. Hello everyone, welcome back to Microsoft 365 Indonesia Community. Kali ini kita balik lagi dengan Mas Kevin. Hadir, siap. Thank you Mas Agi. Oke Mas Kevin, gimana kabarnya Mas Kevin? Baik. Baik. Baru abis balik dari Sumedang Bis Trip. Abis makan tahu Sumedang banyak gua. Kayak seru juga tuh ke Sumedang bro. Gue udah lama banget ya Sumedang tuh. Gue baru pertama kali malah kemarin. dan gue amazed sih dengan kabupatennya sih. Gitu. Sumedang itu yang Bandung lewat dikit itu kan? Yang tol Iya. Bandung lewat lagi gitu kan? Nah, jadi nantinya mungkin sebentar lagi, mungkin sebulan lagi lah, tol itu akan nyambung. Jadi kita keluar langsung di depan kota Sumedang, di depan pusat kotanya gitu loh. Jadi nggak perlu lewat yang jalan meliuk-liuk Oh gitu. iya. Kalau dulu zaman terakhir gue lewat situ tuh tolnya udah kelar gitu aja gitu kan? Ya. Nah, ini udah nyambung ya? I see. Infonya sih bulan depan sih akan dibuka infonya. Destinasi jalan-jalan baru nih. Setuju. Oke, sekali ini kita akan ngobrolin mengenai aman gak sih data kita di Microsoft 365. Karena gini, gue sering ngobrol sama anak-anak gue ya, di tim gue. Apa bedanya lu kehilangan jam tangan sama bedanya lu kehilangan data? Bedanya apa? Secara definisi ya. Bedanya apa? Sorry, bukan kehilangan. Apa bedanya jam tangan lu dicuri dengan data lu dicuri? Apa bedanya? Oke. Kalau menurut gua, kalau jam dicuri, kalau jam dicuri, yang hilang cuma jamnya doang. Udah mentok tuh ya, jam hilang gitu. Tapi kalau yang hilang data, entah itu datanya apapun, kan pasti data itu kan mengarah ke sesuatu. Sesuatu itu mengarah lagi ke sesuatu yang lain. Yang lain itu mengarah ke sesuatu yang lain terus gitu loh. Dan itu bisa di tracing. Jadi makanya kalau hilang data, pasti yang hilang banyak-banyak juga. Gitu. Jawaban lu lebih lengkap nih actually itu. Kalau gue kadang cerita gini, kalau lu hilang jam tangan, yaudah jam tangan lu hilang. Kalau lu hilang data lu gak hilang. Tapi orang bisa ngeliat data lu. Iya. Ya kan? Data lu gak hilang kan, pencurian data lu gak hilang. Ya kan? Kayak yang kayak di berita-berita ada yang ini bocor. Apakah data di server sono hilang? Kagak, datanya ada, tapi bocor gitu, udah tercuri. Tapi bocor betul. Gitu kan ya. Bisa dilihat oleh yang seharusnya tidak melihat. Nah, kita lihat lah di berita-berita belakangan kayak gitu kan. Gitu. Nah, yang 1,6 itu kan. Aduh, gue pusing lah setiap kali ngebaca kayak gitu, bro. Nah, jadi gue jadi ke-trigger di sini kayak, nah, kalau kita nyimpen data kita di Microsoft 365, aman gak sih? Nah, gimana, bro? Oke, sebetulnya gini, data apapun gitu ya, yang ditaruh di Microsoft Cloud, nggak cuma 365 gitu ya, Microsoft Cloud sebetulnya udah pasti aman. Kenapa aman? Karena memang kan jadi orang Microsoft sendiri itu kita nggak bisa ngelihat apa yang ada di data center kita, apa yang ada di cloud kita. Oke, kalau gua kan mungkin gua di Indonesia gitu ya, maksud gua mau ngeliat kemana gitu kan. Terus kalau orang yang di misalnya tim produk gitu, mau ngeliat apa juga. Tapi kalau tim engineer misalnya yang memang fokus di data center atau tim engineer data gitu, kan mereka mungkin ada paradigma bisa ngeliat data. Sebetulnya itu pun juga nggak bisa gitu. Bahkan orang yang kerja di depan server juga, yang depan server itu juga sebenarnya nggak bisa lihat. Kenapa nggak bisa? Karena memang kita menjaga privasi dari si customer kita. Kecuali memang si customer-nya mengizinkan, atau misalnya ada putusan pengadilan. Tapi lu ingat nggak sih dulu tuh ada case yang FBI itu ya, yang mau buka data itu juga si company itu juga nggak bisa, karena memang menyangkut dari privasi data si customer-nya sih gitu.
Gitu ya. Jadi memang ada mekanisme untuk memastikan ya yang bisa ngebocah data itu adalah si pemilik data. Ya. Gitu ya. Betul. Itu yang by default gitu ya, by default. Terus yang kedua harus tahu juga bahwa Microsoft Cloud, Microsoft 365 itu kan punya sertifikasi. Sertifikasi yang memang sertifikasi keamanan gitu ya, yang memang bukan Microsoft yang buat-buat nih, memang kayak contoh kayak ISO 27001, IEEE, HIPAA, gue juga nggak hafal, ada banyak banget gitu ya. Gue ISO justru udah ingetnya malah jadi inget Kaskus bro, udah ISO belum? Itu ya ketahuan umur yang ngerti istilah itu ya. Iya. Gue main Kaskus mungkin gue masih SD kali ya, SD SMP kali ya, gue main Kaskus ya. Udah ISO belum bang? Apa ya artinya ya kalau lu di Kaskus ISO ya? Oh udah bisa kasih reputation di Kaskus. Aduh. Ya. Jadi ya itu ya. Jadi kalau ISO di kayak di Microsoft 365 tuh maknanya gimana tuh? Nah, jadi kan ada certification ISO 27001, IEEE, HIPAA gitu ya. Memang yang si certification ini itu mengacu ke salah satu use case tertentu atau industri tertentu gitu. Gue juga nggak hafal sih, cuman list itu yang biasanya customer tuh cari yang customer regulated, misalnya kayak banking, terus insurance dan lain-lainnya lah gitu. I see. Banyak ya customer banking nanyain itu memang sesuatu yang diminta sama customer banking gitu ya? Banyak, karena kan mereka kalau kita bilang tuh highly regulated industry gitu. Yang kedua memang karena customer banking kita banyak. Jadi makin banyak kan pasti sering ngamen dong, banyak yang nanya gitu kan. Yalah gitu. Kalau udah banyak customer pasti udah di standar, mesti ngikutin satu standar gitu ya. Iya, betul. Bahkan nggak harus dari banking juga, memang ya ginilah, kayak lu naruh data di satu tempat yang mungkin bukan punya lu, quote unquote ya, bukan punya lu gitu. Pasti kan lu akan nanya juga nih, data gue aman gak sih? Data gue lu apain ya gak sih? Maksud gue kalau lu naruh di suatu tempat gitu. Tapi yang lucunya adalah kadang kita nggak aware sama hal itu. Oke lah, gue chat sama lu misalnya via salah satu platform chat tertentu, gitu kan? Terus gue kirim lu file PDF. Itu kan sebenarnya data kan. Kita kan secara nggak langsung kan kita sebenarnya memberikan data kita melalui si platform itu tanpa ada persetujuan apa-apa kan, perjanjian apa-apa. Gitu. I see. Kadang gini ya, kalau kita sebut nih sebagai celah keamanan, tapi bukan celah keamanan, tapi itu adalah faktor kebiasaan. Justru yang ngebuat nggak aman dari data kita, udah nih misalkan kayak provider cloudnya bikin ini aman ISO sekian gitu ya. Problemnya satu, lu menggunakan username dan password yang sama untuk semua website. Aduh, itu udah paling bahaya lah itu. Itu paling bahaya lah. Serius. Tapi itu paling bahaya. Bro, orang yang usianya udah mungkin di atas 30 ya, lu ngarepin mereka punya ke Facebook passwordnya ini, ke tools kantor passwordnya ini passwordnya ini kayak susah. Kalau gue kadang rekomendasi mereka pakai multi-factor authentication. Multi-factor authentication ya. Cuma kadang ya ada aja orang kayak, aduh Pak, nih ribet banget sih, mesti kayak multi-factor authentication kan ada beberapa cara, ada yang pakai nomor ke telepon, ada yang pakai cara ke app. Gue ada videonya tuh, yang di apps gue ada videonya, gitu kan? Gitu. Nah, itu yang gitu. Tapi kadang-kadang juga ada faktor ya ignorance aja, nggak di enable, gitu kan? Nah, itu jadi celah keamanan juga. Gue pernah ada case. Jadi ini gue sendiri juga. Gue itu Facebook. Gue Facebook apa email apa ya? Jadi kayaknya Facebook deh. Jadi entah kenapa tuh
orang tuh, gue inget banget. Jadi pas gue tinggal di UK. Jadi di UK itu jangan salah, UK itu hackernya gila-gila juga. Jadi gue masukin, biasalah kalau kita bikin bank gitu kan sekarang ada apps m-bankingnya sana lah gitu kan. Terus ya udah gue bikin password, kebetulan pada saat itu password gue sama dengan password Facebook gue. Kebetulan gitu. Facebook sama password sosial media beberapa kayak Twitter itu juga sama. Gue inget banget deh. Pokoknya si apps bank itu sama kayak Facebook gue sama Twitter. Kalau nggak salah IG juga, Instagram juga. Nah, tiba-tiba kehack. Gue dapet email, someone trying to log to your Facebook, dan berhasil ternyata. Jadi gue ngeliat log ini gue, dia udah masuk ke Facebook gue. Cuman gue langsung, untungnya gue pas lagi buka email kan. Misalnya gue lagi depan email gitu, lagi depan HP. Gue langsung ganti, bla 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 bla. Ya udah. Tapi kalau itu gue pakai MFA, kalau misalnya orang tahu password gue kan dia harus dapetin code MFA-nya kan. MFA kan akan bunyi di gue gitu loh. Kalau gue bukan nomor HP gitu. Jadi semenjak hari itu gue udah nggak pernah lagi sejak hari itu gue selalu pakai MFA untuk aplikasi apapun. Pasti gitu. Wajib. Gitu. Kalau gue ada experience di multiple customer. Bukan satu, multiple customer. Ya, multiple customer adalah tiba-tiba somehow dia mengirim email permintaan uang kemana. Dan kalau dilihat desain item, ya terlihat desain item di emailnya ada. Ya, karena faktor itu, karena ada faktor username dan passwordnya dia pakai dia pakai di bermultiple website lah, gitu kan? Yeah. Nah, salah satunya bocor, udah bisa masuk semua ya. Ya kan? Nah, dia bilang, saya kayaknya nggak pernah jalan-jalan ke Mesir deh, kok tiba-tiba ada login di Mesir? Saya kalau di trace, kok ada login ngirimnya nih kalau di trace IP dari Mesir, kok bisa dari Mesir gitu? Iya. Belum. Ya. Tapi kan bisa juga kan si orang yang ngehacknya itu kan mungkin pakai VPN-nya nggak sih? Kan seolah-olah lu ada di Mesir, ada di US gitu. Bisa aja, tapi gue rasa sih gak sophisticated lah dia pakai emang dari Mesir atau mungkin VPN ya, baru dia ngirim gitu. Or dia simple dia pakai script gitu kan, yang penting dapat username password gitu. Betul. Oh pantesan itu Microsoft sekarang kemarin tuh roll out ada fitur apa ya yang kayaknya udah mulai disable by default yang POP3 sama itu apa yang namanya itu? Yang basic authentication. Ya. Basic authentication. Karena kita oke lah, memang yang jadi gini, basic itu kan ya kita login, masukin email, masukin password, sign in, berhasil gitu. Itu basic. Yang kita lagi dalam tanda kutip force ke klien-klien kita adalah yang modern day authentication, di mana at least pakai MFA. Gitu. Ya karena isu ini, oke, mungkin kalau butuh adjustment kan, mungkin ada customer atau pengguna yang mungkin kayaknya ribet, kayaknya apa, cuman itu memang harus dilakukan mau nggak mau gitu, dan itu harus dipaksakan lah gitu. Gue pikir ya MFA waktu pertama kali gue pakai itu is very annoying. Kenapa? Waktu dulu file factor culture ya, karena pertama masih ke nelpon atau ngirim SMS, ya kan? Ya, itu SMS. Tapi sekarang apalagi kita kayaknya dalam 3 atau 2 tahun terakhir lebih nempel ke handphone kita. Apalagi sudah ada fitur di aplikasi. Sesimpel kita kalau kayak di video gue cuma tinggal approve doang, klik approve, kelar. Gitu ya. Udah lebih enak sekarang bagaimana multi-factor authentication. Betul. Nggak perlu masukin kode yang 6 angka, 7 angka, beberapa angka gitu kan. Aduh, itu yang kemarin tuh bikin males pakai MFA. Kalau sekarang kan coba tinggal approve, kelar. Iya. Tapi kadang lucu juga sih, kadang ada aplikasi yang kita kayaknya nggak perlu masukin password. Jadi begitu sign in langsung connect ke MFA. Ada nggak yang nggak ada ya kayaknya ya? Tapi tetap harus masukin password ya. Gue kayaknya pernah baca di Microsoft 365 yang passwordless. Gue lupa di paket yang mana ya. Passwordless. Jadi masukin username. Kalau gue nggak salah artikan ya, masukin username, nanti ada notifikasi ke handphone, approve, udah jalan. Jadi nggak ada masukin password. Cuma gue belum pernah nyoba tuh. Ini boleh tuh jadi bahan video selanjutnya tuh kalau gue tahu caranya. Banyak bahannya.
Banyak bahan video jadinya, banyak bahan konten-konten yang bisa kita obrolin. Iya, tapi gini loh, lu kalau misalkan ya password itu kan sesuatu yang ya sekarang itu apa ya? Gue seperti mentolerate atau ya udah emang kayak gitu. Kalau misalkan lu pakai satu password untuk multiple website, terimalah emang kayak gitu. Tapi memang mesti dijembatani ada capability untuk bukan cuma masukin username password. Caranya kayak tadi MFA. Yang kedua adalah sekalian aja nggak pakai password, tapi pakai ada di device yang tiap kali kita pegang, gitu kan? Ya. Itu yang gue pikir cara berpikirnya dari si Microsoft ini supaya untuk pengamanan, gitu. Setuju, gitu. Nah, balik lagi mengenai keamanan data di Microsoft 365. Kalau tadi kan mengenai bagaimana secara ISO atau secara prosedur memang atau secara prosedur bisa diamankan. Kalau yang teknologinya di bagian dari Microsoft 365 sendiri untuk mengamankan data misalkan dokumen itu ada nggak sih? Sebetulnya gini, udah Pak, yang pasti ada. Kenapa gue bilang ada? Karena Microsoft Security itu end to end. Itu dulu yang mesti teman-teman tahu. Jadi Microsoft Security itu end to end. Jadi kalau ditanya aksesnya kita protect bisa, ya kan? Kalau device-nya kita protect itu bisa. Apalagi filenya atau dokumennya kita protect, itu pasti bisa. Nah, apa aja tadi? Yang paling device, akses, terus akses, ya, terus filenya, dokumennya. Oh, sorry, lu keputus apa aja tadi? Akses, akses, device, dokumennya. Dokumen. Berarti berlayer-layer ya? Iya. Apa aja nih? Gimana aja tuh? Oke, jadi kalau aksesnya yang paling simpel tadi MFA. MFA ya. Ya kan, MFA. Bahkan kalau mau yang lebih advance ada conditional access. Jadi si user ini boleh sign in kalau dikasih condition tertentu, misalnya harus di IP sekian atau misalnya harus di approve sama siapa, misalnya loh. Jadi dikasih conditional access. Itu berarti bisa tuh modelnya kayak apa ya? Dia kalau kantor-kantor yang pakai band internetnya yang corporate kan udah ya, pasti dapat fix IP kan ya. Berarti bisa di set. Lu cuma bisa login kalau lu ada di kantor, gitu ya? Nah, ya. Bisa gitu atau karena sekarang udah hybrid work di rumah tapi connect VPN dulu baru bisa sign in. Maksudnya VPN kantor ya, VPN kantor gitu. Ya kalau kayak gitu bis the purpose bro. Buat apa ada VPN? Ngapain ke VPN lagi? Oh iya. Iya gue sekalian aja misalkan kita limit misalkan dia ada di bisa nggak sih ngedeteksi dia di Jakarta gitu atau dia ada di Indonesia aja gitu? Bisa atau ya itu. Jadi gue ada case salah satu customer banking ya. Jadi si banking ini tuh sampai tellernya, bayangin teller aja harus bukan teller, maksudnya teller aja dibuat bisa work from home, work from anywhere gitu loh. Teller banking. Work from everywhere. Everywhere. Kayak nyambung gua, gimana ceritanya tuh? Jadi mungkin gini. Jadi si teller ini kan, si bank ini kan punya aplikasi core banking mereka gitu ya, core banking mereka. Mereka ya itu karena kemarin COVID tapi kok kayaknya jadi lebih simpel ya menurut mereka kalau bisa kerja dari mana aja. Akhirnya ya itu dibikin conditional access itu. Teller ini atau user yang memang biasanya kerja dari kantor bisa masuk ke aplikasi core banking kalau tadi misalnya ada IP address tertentu harus di rumahnya misalnya. Atau kalaupun di luar misalnya kameranya harus nyala dulu. Jadi mereka kelihatan tuh kalau misalnya mereka lagi kemana kan takut kan. Ini harus si apps core bankingnya ini harus di close dulu. Jadi kita bisa bikin conditional tertentu lah yang memang si user itu bisa sign in gitu loh. Jadi kalau condition itu nggak memenuhi, ya mereka nggak bisa akses. Gampangnya sih gitu. Oh, that's interesting. Iya. Memastikan juga secara device-nya ya nggak ada yang aneh-aneh gitu deh. Aneh-aneh, betul. Betul. Jadi itu aksesnya. Ya paling simpel mungkin itu advance banget lah gitu ya. Paling simpel ya MFA. Jadi MFA-nya harus diaktifin baru bisa sign in misalnya gitu. Terus tadi device. Jadi device itu
ada mobile, jadi ada aplikasinya aja yang di-manage sama kantor, ada device-nya yang di-manage sama kantor misalnya. Nama produknya itu Intune kalau di Microsoft, nama fiturnya itu Intune gitu. Jadi kayak gue nih sekarang gue pakai punya pribadi laptop gue, tapi gue bisa connect ke resource kantor. Gimana caranya? Gue nggak nge-allow Microsoft atau tim IT gue buat ngeliat semua device gue, tapi aplikasi kantor aja nih yang gue kasih lihat. Misalnya gue buka PowerPoint, ada PowerPoint-nya, Excel itu di-manage sama kantor. Tapi kalau misalnya gue ada game di sini, misalnya game CS gitu kan, misalnya CS tua banget ya, game CS misalnya, CS itu ya udah nggak di-manage sama kantor. Gen Z Pak main CSGO, ya Gen Z main CSGO. Nah CSGO ini nggak di-manage sama kantor. Itu jadi device-nya yang di-manage. Nah kalau dokumennya sebetulnya gini, dokumen ini atau data gitu ya, kita klasifikasiin. Ini dokumen A konfidensial gitu, cuma user tertentu yang bisa akses. Jadi mau dokumen itu dipindah sampai ke ujung dunia mana gitu ya. Kalau si orang itu nggak punya akses masuknya, ya nggak bisa ngeliat dokumennya. Gue rasa itu kepake banget loh kalau misalkan paling simple laporan keuangan, ya kan? Cuma orang finance dan manajemen atau yang top level yang bisa lihat. Or maybe kontrak, draft kontrak gitu ya, kontrak hanya yang orang-orang tertentu aja yang bisa ngelihat hal itu. Kayak gitu kali ya? Iya, jadi ya bahkan kalau case ujung dunia mungkin agak ekstrim, tapi ya itu laporan keuangan di mana ada nama, ada budget gitu kan, budgetnya berapa segala macam, berapa yang keluar, berapa yang masuk. Itu kan mungkin nggak semua orang harus tahu atau boleh tahu kan. Gitu. Jadi dokumen si laporan keuangannya itu pas lagi dibuat itu kita langsung set sebagai dokumen yang konfidensial, yang cuma yang boleh lihat tadi tim finance sama mungkin si levelnya. Nama fiturnya, nama produknya Azure Information Protection. Gitu. Oh, tapi namanya Azure ya? Ya, kita ambil yang nama Information Protection-nya aja lah. Gitu lah. Information Protection. I see. Jadi di level aksesnya udah diamanin, level device-nya diamanin, habis itu di device-nya diamanin. Udah gitu memang Microsoft juga kan cloud-nya juga ya tadi itu punya sertifikasi, nggak bisa akses dari orang internal dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak. Jadi nggak perlu takut sebetulnya. I see. Hal ini udah di Indonesia udah banyak yang pakai. Banyak yang pakai. Cuman gue nggak bisa share nama-namanya. Tapi tadi jadi kayak banking gitu ya. Banking itu aja pun udah pakai banking dari manufacturer, ya banyak lah ya, UMKM. Jangan salah, UMKM juga punya data yang konfidensial, maksud gue data yang ya kayak tadi laporan keuangan kan, masa UMKM nggak laporan keuangan. UMKM di sini ya memang yang udah scale gede juga kayak startup gitu. Jangan kan startup, jadi company ukuran mungkin under 50 gitu kan ya. Yang under 50 gue agak males juga laporan keuangan sampai bisa dibaca sama karyawan yang nggak kepentingan gitu kan. Betul gitu. Kok lu kayaknya amazed banget nih, tumben nih. Biasa host kan mesti memancing pada si pembicara untuk bicara lebih jauh. Ya. Jadi gitu. Jadi terus gue mau cerita juga. Jadi kalau gue ngasih tahu, nggak usah gue kalau lagi meeting deh, gue ngasih tahu ke teman-teman gue gitu. Microsoft 365 apa sih Office ya online gitu. Gue bilang enggak. Microsoft 365 itu kolaborasi suite sama security. Baru langsung security apa, emang Microsoft bisa apa, bla bla bla. Itu tadi gue bilang. Oh, jangan lupa Microsoft jadi leader di Gartner Magic Quadrant 5 kategori. Apa itu? Apa aja? Gartner Magic Quadrant ya. Kategori pertama Endpoint Protection Platform. Antivirus lah. Hah? Endpoint Protection. Antivirus? Jadi leader. Iya. Kaget kan lu? Antivirus bukannya kayak si
sebut merek gak apa-apa gue. Kayak Kaspersky, kayak Evira atau dan kawan-kawan, gue gak paham namanya gitu ya. McAfee dan kawan-kawan. Kayaknya gue gak pernah denger deh kayak Microsoft. Coba paling, bukan nanti abis. Yang gue tahu tuh yang gue tahu cuma di komputer gue Microsoft Defender. Windows Defender. Ya. Iya. Ya gue sih pribadi sih gue biasa memang pakai Windows Defender cuma just because dia dikasih dari Windows. Udah install. Just because dia kasih dari Windows, gue nggak pikir bahwa itu ya gue selalu pakai Windows Update sih ya. Nggak karena udah pakai itu nggak kepikiran lagi pakai yang lainnya lah ya kan, karena ngapain gue bayar buat yang lainnya gitu kan kalau udah ada ini. Tapi kalau misalkan kayak di Gartner sampai dibandingin sama Kaspersky lah sama yang lainnya lah kayak paling atas kanan. Paling atas kanan, leader. Bukan gue yang ngomong nih, ngomong Gartner. Nanti abis video ini lo buka. Nah, di video ini akan ditampilin sekarang nih. Nah udah magic of video edit. jadi gini, oke, Windows Defender yang dipunya, misalnya lo pakai apa Windows 11 Home, ya udah itu Defender yang memang untuk scale-nya personal. Gitu. Tapi kalau lo pakai Windows 11 Pro, ya kan, apalagi satu company. Ingat loh, kalau company harus pakai 11 Pro loh. 11 Home buat home user, bukan company user loh. Itu ingat dulu tuh. Oke, 11 Pro ya kan, 11 Pro. Nah, di M365, ini juga lucu. Di M365 ada satu produk di dalamnya antivirus. Namanya apa? Defender for Endpoint atau Defender for Business. Itu jadi leader di Gartner Magic Quadrant. Fiturnya apa aja? Yaitu endpoint detection and response. Jadi kalau ada serangan langsung ke detect, langsung di response ya kan, automated pakai AI gitu. Terus EDR, CM tuh, lupa singkatannya apa aja. Terus centralized attack. Jadi kalau ada attack tuh di decentralized, jadi bisa kita pelajarin gitu loh. Oh, ini kalau ada serangan yang mirip-mirip kayak gini, ya udah pasti langsung diblok gitu. Dan seterusnya. Nah itu jadi leader di Gartner Magic Quadrant. Iya, gue ngerasain sih di Defender itu kan, ya ada kalanya kita pakai software yang trial sampai puas gitu kan. Itu langsung muncul ting, diblokir. Ya apaan nih? Ternyata memang software yang itu ada add-on-nya gitu. Ada malicious ya gitu. Iya, gue kadang kalau lagi iseng-iseng lah, lagi ada eksperimen ke software kayak gitu, muncul dari Windows Defender. Ya ini yakin lo mau jalanin ini gitu kan? Ya. Jadi ya itu satu dari 5 kategori loh. Bedanya antara Windows Defender sama yang Defender apa? Sorry, suara lu agak hilang-hilang, Mas Agi. Bedanya ya Windows Defender sama yang Defender apa tadi ya? Defender for Endpoint. Iya. Bedanya apa? Ya. Yang Defender yang kita punya kalau pakai Windows 11 Home atau Windows 10 Home gitu ya, yaitu yang level basic. Itu kan yang mungkin kalau ada serangan ya kita mesti klik scan dulu baru ada ketahuan gitu loh. Kalau ada serangan kita bisa scan dulu. Sementara kalau tadi yang Defender yang ada di 365, yang Defender for Endpoint itu, ya itu jadi ada automated, ada AI yang berjalan gitu kan, apalagi yang plan 2 gitu. Jadi kalau ada serangan langsung, oh ini ada serangan nih, langsung kita hapus. Nanti keluar keluar notifnya gitu loh. Itu kuncinya adalah jangan lupa untuk update terus kan, karena kan ada patch update di situ, ada security update di setiap Windows update kan. Kuncinya itu. Sih gue Windows update terus sih ya, tapi kalau yang berarti yang di komputer gue itu yang basic ya. Kalau ada paketnya di mana itu Defender Endpoint itu yang lebih advance lagi gitu ya. Ya betul. Betul. Yang jadi tadi leader ada saat gue lo bisa kalau bilang pojok kanan atas itu artinya kan ya patut diperhitungkan untuk jadi software untuk security di kantor gitu ya, atau bahkan dan harganya murah. Oh, harganya murah.
Harga yang murah. Aduh. I see. Tapi gue gak ngomongin harga lah. Kurang cocok lah ngomongin harga. Tuh. Nah tadi Gutter ada 5 apa lagi tuh? Ingat gak? Oke, harusnya gue ingat. Endpoint Protection Platform, ya kan? Terus? Enterprise Information Archiving. Jadi information di archive, ya kan? Tapi tetap kita protect juga, walaupun itu udah di archive di cloud kita, gitu loh. Terus itu apa sih, produk apa sih itu? Ada di fiturnya si Exchange Online gitu ya, yang plan 2 ya itu juga ada di situ. Si fitur itu. Online archiving ya? Online archiving, betul. I see. Atau lebih advance lagi deh online archiving itu. Itu aja sebenarnya juga udah cukup sih, online archiving ada di Exchange Online yang plan 2 tapi ya. Plan 2 ya. Gue ngomongin plan 2, plan satunya apa ntar gitu. Yeah. Nanti lah kita bahas lah, gampang lah. Nanti kapan-kapan. Gue udah mulai mikir nih kayak kenapa lu mesti pakai Exchange Online atau di M365 emailnya instead of pakai apa yang gratis, yang gratisan atau yang include sama hostingan. Itu kan ada conversation tuh. Nanti kita episode kapan-kapan lah itu. Itu panjang. Yang ketiga Cloud Access Security Broker. Wah, namanya keren banget gak? Jadi broker. Gue coba dengar bagian broker, apaan tuh? Jadi gini, misalnya dokumen tadi kan, dokumen kadang kan orang ada yang punya Dropbox, ada yang punya Google Drive ya kan. Entah itu disengaja atau nggak sengaja, filenya atau dokumennya itu ke-copy lah ke Dropbox, ke Google Drive, ya kan. Nah, kalau si customer ini pakai fitur CASB, Cloud Access Security Broker gitu ya, kita bisa lihat tuh, oh dokumen itu ada di Dropbox tuh, oh dokumen itu ada di Google Drive. Jadi seolah-olah si Microsoft ini jadi broker untuk cloud storage yang lain, gitu. Tapi gue lupa menarik tuh buat nama produknya apa? Pokoknya itulah fiturnya, itulah Cloud Access. Itu menarik tuh buat kejadian video juga tuh. Lu jadi bahan tuh buat kapan gue bikin video ini. Yeah. Jadi dari namanya broker kan. 4 Unified Device Management. Gue lupa nama pastinya, cuman kayak device management tadi lah, yang Intune tadi, device management. Oh, Intune. Ya. Oke. Yang kelima Access management, access protection tadi, MFA segala macam. Jadi fiturnya di Microsoft 365, MFA-nya dan tadi yang conditional access gitu-gitu itu jadi leader di Gartner Magic Quadrant untuk yang kategori access itu. Gue lupa nama pastinya ya, tapi intinya adalah access management, access protection gitu. Itu kita kalau bahas satu-satu lebih detail itu bisa berapa video udahlah. Tapi ini jadi bahan buat teks-teksnya nih. Dan kayaknya gue next-nya kita juga mesti ngundang kayak minimal Amar kayak perlu datang lagi nih buat kita biar bertiga nih. Kita bertiga gitu. Amar ya kalau ngomongin security udah dia nggak bisa berhenti serius. Karena dia tuh karena dia itu sangat concern gitu loh tentang security. Kenapa sih dengan banyaknya fitur-fitur di Microsoft 365 tuh banyak yang nggak aware, sehingga tadi ada data leakage, ada ada serangan dan lain-lain gitu loh. Itu yang Amar tuh sangat concern gitu loh, pengen discuss itu terus sama gue bilang, bro kalau gue kosong gue juga mau discuss sama itu. Gitu. Bertiga yuk nanti the next video ya, next video. Boleh. Oke, kalau gitu nanti kita sambung lagi yang mengenai security ini di video selanjutnya bareng Amar ya. Gitu ya. Kalau gitu kita untuk sekarang kita ini dulu, dan juga buat teman-teman di community Microsoft 365 Indonesia ya, kalau misalkan ada ide silakan atau silakan diinfokan di chat di grupnya Microsoft 365 Indonesia. Dan para penonton yang belum join, URL untuk Microsoft 365 Indonesia Community ada di atas. Nah, dari tadi ada di atas. Nah, magic of video edit nih. Oke, Mas Kevin, thank you untuk malam ini. Gue tadi penasaran loh ngeliat videonya. Baju apa? I assure you my code.
Apa ya? I show you my quote rocks. Belum punya kan lu baju ini kan? Belum punya kan baju itu? Gak ada, gue adanya baju itu zaman dulu tuh will coat for food. ini kalau nggak salah baju baru deh. Gue juga baru dapet minggu lalu, cuman katanya itu baru dibuat memang beberapa minggu sebelumnya gitu. Oke, kalau gitu thank you Mas Kevin ya. Thank you everyone. Untuk sekarang itu dulu ya. Bye.